Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang udah tahu teks prosedur itu apa? Tata cara. Ya, benar Bu Deswita, tepuk tangan. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara buru-buru. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, teks prosedur memiliki tujuan untuk membantu pembacanya atau pendengar untuk memahami mengenai bagaimana cara melakukan ataupun membuat sesuatu secara tepat. Lalu teks prosedur juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif, yang kedua menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah, lalu yang ketiga ada menggunakan kata keterangan, keempat terdapat kalimat larangan atau saran, dan yang terakhir menggunakan konjungsi. Yang pertama kita akan membahas tentang kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu apa sih? Masih ciri-ciri. Jadi kata kerja aktif itu yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya, misalnya membungkus, memotong, mengaduk, menyiram, melempar, dan lain sebagainya. Itu disebut kata kerja aktif. Lalu apa sih kalimat imperatif atau perintah? Kita masih membahas ciri-ciri ya teman-teman. Kata imperatif itu mengandung perintah. Kalimat berisikan kata kerja imperatif atau kalimat perintah. Sebisa mungkin mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya itu kayak tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Itu termasuk kata perintah. Lalu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini memiliki tujuan untuk menyatakan rinci tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsi dari kata keterangan dalam teks ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap kata lain. Contohnya itu kayak, gunakan krim ini hanya pada malam hari sebelum tidur. Itu termasuk keterangan. Lalu, poin keempat, kalimat larangan atau saran. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat larangan atau memberikan saran kepada pendengar atau pembaca. Contohnya tuh kayak, jangan menaruh garam terlalu banyak, sebaiknya tidak menggunakan air panas dan lain sebagainya. Lalu poin yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi dalam teks prosedur berfungsi sebagai penghubung atau mengkonjungsikan urutan langkah atau kegiatan yang kronologis. Contohnya selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, berikutnya, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tampaknya jelas ya, teman-teman. Lalu kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Slide-nya bisa diganti. Jadi struktur teks prosedur yang pertama itu ada tujuan, yang kedua material atau bahan-bahan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah. Oh, ada penutup teman-teman. Maaf, saya lupa ya. Jadi bagian pertama itu tujuan. Tujuan itu harus terdapat tujuan ya dalam teks prosedur yang berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang dijelaskan dalam teks itu. Dengan adanya tujuan, maka akan membantu si penulis untuk bisa menyampaikan langkah-langkah kepada pembaca dengan rapi dan terstruktur. Lalu yang kedua yaitu material atau bahan-bahan. Setelah tujuan, yang selanjutnya adalah bagian material atau bahan-bahan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang bahan apa saja sih yang digunakan, alat, maupun material lainnya yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkahnya. Lalu bab yang ketiga yaitu langkah-langkah.
Pada bagian langkah-langkah ini, penulis akan mulai menuliskan atau menjelaskan secara runtut langkah yang diperlukan dalam membuat sesuatu asal hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada tahap ini, semua langkah harus dituliskan secara lengkap dan urut, tidak boleh secara acak. Lalu struktur yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan menekankan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks ini merupakan teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya bisa diselesaikan dengan 3 atau 2 langkah saja. Contohnya adalah cara menghidupkan atau mematikan televisi. Itu termasuknya teks prosedur sederhana. Lalu ada teks prosedur protokol. Jenis teks ini merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu yang tidak terlalu strict atau langkah kerjanya bisa diubah. Langkah-langkah yang biasa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan. Meskipun urutnya diubah, tidak akan mengubah tujuan akhirnya. Contoh teks prosedur protokol itu langkah-langkah memasak mie instan. Pertama, contohnya ya, kayak yang seperti kita biasa memasak mie, kita didihkan air panas dahulu, lalu kita masukkan mie, sampai minyak matang, kemudian masukkan bumbu ke dalam mangkok atau tempat atau wadah. Selanjutnya mie dituangkan ke dalam mangkok, lalu bisa disantap atau dihidangkan. Itu termasuknya dalam teks prosedur protokol. Lalu teks prosedur kompleks adalah teks yang di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan dan harus dilakukan secara berurutan karena langkah satu dengan langkah selanjutnya itu berkaitan. Contohnya itu cara mematikan komputer Windows, itu termasuknya ke jenis prosedur kompleks ya teman-teman. Baik, sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, boleh Mbak. Untuk yang protokol itu, tadi kan dicontohkan cara membuat mie instan. Ya. Apakah itu disebut dari macam-macam, maksudnya dari macam ini teks prosedur masuk di protokol karena membuat mie instan itu harus dengan sangat hati-hati. Karena yang pertama dari cara menghidupkan kompor, penggunaan gunting, kemudian menuangkan mie instan, menuangkan air bekas rebusan yang panas, apakah karena hal itu? Jadi tata cara dari membuat mie instan itu masuk di macam teks prosedur yang protokol. Ya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oh, sepertinya belum ada ya. Yaudah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Deswita. Jadi intinya tuh, apakah mie instan masuk ke dalam macam-macam teks prosedur yang protokol karena harus melakukan tindakan yang hati-hati karena kan memasak mie gitu ya intinya ya Mbak Deswita. Jadi kita pahami dulu nih teks prosedur protokol itu apa. Jadi teks prosedur itu, prosedur protokol itu yang menjelaskan langkah-langkah yang tidak urut, tetapi tujuannya itu sama. Contohnya itu mie instan. Jadi kalau misalnya kita mau masak mie instan, langkah-langkahnya nggak sama atau beda dari teks prosedur atau langkah-langkah yang udah tercantum di dalam kemasannya itu nanti tetap aja sama jadi mie instan gitu. Maksud nggak? Jadi nggak harus berhati-hati. Ya walaupun kita akan melakukan sesuatu juga harus berhati-hati ya. Cuman teks prosedur protokol itu yang menjelaskan langkah-langkah yang tidak urut atau langkah-langkahnya itu bisa diubah tapi saling berkaitan gitu. Maksud nggak Mbak Desita? Bisa, ngerti. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lainnya? Izin bertanya, Bu.
Ya, boleh, Mbak. Eh, apa perbedaan antara teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana? Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih ya atas pertanyaannya juga. Apa sih perbedaan prosedur kompleks sama sederhana? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan, teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah. Jadi tuh langkah-langkahnya tuh ditulisnya tuh banyak banget. Dan jenjang setiap tahapan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Lalu teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jelas, Mbak? Jelas, Bu. Pinter. Anak ibu semuanya pinter ya. Kayaknya udah maksud sama materi teks prosedur. Udah paham anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Baik. Apakah ada pertanyaan lainnya dari Mbak Dinda atau Mbak Uni? Sudah jelas, Bu. Baik. Kayaknya pertemuan hari ini kita cukupkan. Apabila masih ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa tanya ke Ibu. Maaf kalau ada ucapan tutur kata yang salah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.